Hidup untuk Al-Quran. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok Ustadz Djoko Supriyatno. Ia adalah pengasuh Rumah Tahfiz Surya Taman Aisy, Parung, Bogor. Pria yang akrab disapa Ustadz Djoko itu memulai perjalanannya dengan Al-Quran sejak masa sekolah. Berbekal pengalaman nyantri tersebut, Ustadz Djoko mendapatkan amanah untuk mengasuh Rumah Tahfiz pada tahun 2013. Hingga saat ini, ia telah melahirkan puluhan santri penghafal Al-Quran, bahkan beberapa dari mereka berhasil meneruskan pendidikan hingga ke Turki. Apa yang membuat Ustadz Djoko terus istiqomah mengajar Al-Quran? Simak kisahnya, inilah Ustadz Djoko Supriyatno. Menghafal irji'i dibilangnya il-amal. Jadi saya ingat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, sayang saya bisa manfaat ketika saya ini ya, karena basic saya dari kecil memang Al-Quran ya, sebisa mungkin saya itu mungkin bisa memberi manfaat orang-orang yang pengen menghafal Al-Quran, saya bisa berkontribusi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Djoko Supriyatno, pengasuh Rumah Tahfiz Surya Taman Aisy. Bermula dari perkenalan saya dengan Ustadz Tarmizi, meminta saya untuk mengajar di Rumah Tahfiz beliau, yaitu di klaster Cinere Modern awalnya. Waktu itu kita mulai dari tahun 2013 akhir dan dapat santri satu orang dari Kendal yang bernama Nurul Hidayah, dan alhamdulillah sekarang ini sudah selesai dan sudah menjadi ustadzah, sudah mengajar di sebuah Rumah Tahfiz. Bermula dari satu santri, akhirnya kita ajak warga sekitar untuk ngaji, santri pulang pergi, dan alhamdulillah sampai menjadi 7 santri, dan saat itu bisa ikut PTN juga, 2 orang bisa selesai 30 juz, alhamdulillah. Dan akhirnya berkembang dan mulai kita sewa rumah karena udah tidak muat tempatnya, hingga saat ini santri yang udah menyelesaikan hafalan 30 juz di Rumah Tahfiz Surya Taman Aisy sebanyak ada 26 santri. Dari 26 santri ini ada beberapa juga yang bisa melanjutkan kuliah di dalam dan di luar negeri, dan banyak juga yang dapat beasiswa. Di antaranya itu yang di Libya, yang Arab Saudi punya itu juga beasiswa juga. Jadi total sekarang ada 4 santri dari Rumah Tahfiz Surya Taman Aisy ini yang belajar di Turki. Jadi saya sampai saat ini merasa itu saya seperti santri. Ketika saya menunggu anak-anak mau menyetorkan hafalan, saya juga ngaji. Bahkan tiap hari saya juga simak anak dengan santri. Jadi perasaan saya itu dari awal ngajar sampai sekarang itu masih kayak nyantri aja. Jadi dari waktu saya dulu keluar pesantren itu tahun 2003, langsung saya masuk Rumah Tahfiz. Sebelum Taman Aisy beberapa Rumah Tahfiz itu lanjut, perasaan masih kayak santri aja. Tiap hari saya ngaji, saya simak sama santri. Ketika mereka belajar, saya ikut belajar juga. Jadi perasaan saya anggap santri ini kayak teman-teman sendiri yang saling memotivasi satu sama yang lain, seperti itu. Jadi perasaan masih kayak anak muda terus, walaupun saya sekarang udah 43, tapi kata orang itu masih kayak 27 gitu. Enggak sih, cuma ketika waktu SMA inget tuh kita bikin buku perpisahan itu, hobi saya itu saya mengaji ya. Jadi nggak ada kegiatan yang lebih saya sukai ketimbang mengaji. Ketika diajak ke mall itu saya merasa tersiksa aja, nggak enak gitu, nggak enak lah. Jadi kalau ngaji nikmat gitu, apalagi setelah kita semakin tua itu bisa tadabbur arti Al-Quran, kadang diskusi dengan santri ini, coba maknanya apa, kita diskusi, itu sebuah kenikmatan tersendiri dari itu. Jadi saya ingat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, sayang saya bisa manfaat ketika saya ini ya, karena basic saya dari kecil memang Al-Quran ya, bisa memberi manfaat orang-orang yang pengen menghafal Al-Quran, saya bisa berkontribusi seperti itu. Dan saya lihat banyak ustadz itu bermodalkan Al-Quran bisa bergaul dengan macam-macam golongan. Nah, seperti itu. Padahal modalnya Al-Quran, karena ya itu mukjizat Nabi yang masih bisa kita nikmati sekarang itu.
Artinya ketika kita benar-benar mendalami itu sampai sedalam mungkin, sepaham mungkin, insya Allah itu luar biasa. Nah, saya mungkin ada di situ dan saya juga mungkin bisa memberi manfaat lewat itu juga seperti itu. Ya ketika ada santri kita bisa khatam dan akhirnya bisa ikut lulus ujian WTN yang sangat ketat itu, ya kita pasti senang, bersyukur, alhamdulillah ya. Bersyukur gitu ya, semoga dengan ini itu bisa menginspirasi santri yang lain ya, pengennya kita bisa mencetak sebanyak mungkin penghafal Al-Quran ya, karena ini juga memang cita-cita PPWA seperti itu, pembibitan penghafal Al-Quran. Kita pengen mencetak sebanyak mungkin para penghafal Al-Quran, terutama yang dilahirkan dari Rumah Tafis Surya Taman ISI ini, dan pengen juga lebih, di samping mereka bisa menghafal juga bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, bahkan bisa menyampaikan kepada orang sebanyak mungkin juga seperti itu. Ya tadi saya bilang, perasaan saya dengan santri dari awal kayak teman mondok aja. Jadi mereka ngaji, saya juga ngaji. Dan nanti ketika sore habis asar kita simaan bareng tuh, gantian kita bagi 3 kelompok. Ada yang kelompok yang juz 1 sampai juz 5, juz 6 sampai juz 10 gitu kan. Terus kita pakai yang 1 sampai juz 30, kita kirim tiap sore kita baca gitu. Jadi perasaan itu happy aja ketika kita setelah lancar juga, karena Quran kan itu kalau nggak kita deres, nggak kita baca-baca ya pasti akan lupa kan gitu. Makanya walaupun jadi ustadz itu ya tetap harus ngaji juga, karena tahfidz itu program seumur hidup. Selama dia masih hidup ya wajib deres juga seperti itu. Di kegiatan di sini itu ya memang fokusnya tahfidz aja, nggak ada yang lain, tahfidz aja. Jadi kita setoran tuh sehari 3 kali. Habis subuh, terus habis duhur, sama habis isya. Nah kalau habis asar itu tasmi, simaan. Yang satu baca, yang lain menyimak. Kita bagi 3 kelompok ya. Ya kalau 1, 2, 3 itu supaya menjaga atau memurojaah hafal-hafal yang sudah dihafal itu selalu terjaga terus itu. Dan itu memang selalu saya kawal. Soalnya kalau anak-anak dibiarkan sendiri berantakan, selalu kita kawal, kita evaluasi hasil bagaimana, kita tes lagi seperti itu. Ya kita harus sabar lah, kan ya, manusia itu pasti berbeda-beda. Bahkan kita kan sering mendengar kisah ada seorang ulama yang waktu mondoknya paling bodoh kan, tapi karena kesabarannya sangat mudah bagi Allah untuk merubah orang itu, dan akhirnya dia dengan kesabaran itu bisa menjadi ulama yang terkenal seperti itu. Dan makanya ketika ada santri yang susah ya kita bersabar, dan ujian ustadz ya harus sabar itu. Adapun dia menjadi orang alim, orang pandai dan tidak, itu urusan Allah, kita serahkan sama Allah. Ya namanya urusan Allah kita gak usah ngurusin, tugas kita ngajar aja, kita tetap enjoy aja seperti itu. Jadi hiburan kita itu hanya mengajar itu kan, mengajar dan mengaji itu hiburan kita. Nah, orang udah sakit gak ada hiburannya kan tambah stres tuh. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah. Pokoknya nikmat yang ada itu saya syukuri kan. Firman Allah kan, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Selalu ingatlah nikmat Allah, maka kamu akan beruntung. Nah, tadi saya nggak mau memikirkan problem, nggak mau memikirkan masalah. Yang saya pikirkan nikmat Allah aja. Alhamdulillah saya masih hidup, saya masih bisa ngajar, saya masih bisa baca Quran, saya masih bisa mengingat ayat-ayat yang setelah saya hafal gitu. Nah, itu aja nikmat saya gitu. Saya nggak mau mikirin sakit, nggak mikir saya. Kalau butuhnya terapi baru aja berobat, tapi nggak mau mikir. Ya makanya saya bikin happy aja terus gitu, seperti itu. Jadi waktu sakit itu saya sebenarnya mau pulang ke Jawa menghadiri adik saya menikah besoknya itu. Dan saya waktu itu habis naik motor sama anak saya, mau maghrib saya pulang, terus ngambil wudhu, mau sholat maghrib, azan maghrib itu. Udah ambil wudhu, mau sholat, pas berdiri itu tiba-tiba saya ada SMS masuk, saya baca SMS. Yang isi SMS itu santri saya baru saja mau terbang lagi di pesawat. Saya kaget juga kenapa tiba-tiba terbang di pesawat saya gitu. Dia ternyata mau dikirim PPPA ke Semarang. Saya agak kaget itu tiba-tiba nggak tahu kayak di perut tuh ada angin muter gitu. Efek dari baca SMS itu. Saya nggak tahu tiba langsung jatuh langsung lumpuh. Jadi sebenarnya sangat sehat sekali habis naik motor saya itu. Ya udah akhirnya saya bilang, ya ini takdir Allah lah saya sakit. Dan ketika saya mau dibawa ke rumah sakit itu ya saya
Di dalam mobil itu perasaan kayaknya ajal saya udah nyampe seperti itu. Karena saya merasakan sakit dari ujung kaki ke ujung rambut yang luar biasa. Ya udah kita baca kalimat tahlil aja terus. La ilaha illallah dalam hati terus itu kan. Ternyata sampai rumah sakit saya masih hidup. Sampai ya akhirnya ganti-ganti rumah sakit itu. Dan akhirnya saya udah nggak sadarkan diri sampai 2 minggu itu kan. Ketika kadang ada teman-teman dari PPA yang menjenguk saya, kadang sadar, nanti banyak kelupanya lagi, nggak sadar lah. Gitu. Saya mungkin sampai bisa sebulan itu kesadaran saya masih sangat terbatas sekali gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 tahun ini saya sakit, alhamdulillah udah bisa ngajar lagi, bisa jalan walaupun terbatas, bisa nyetir mobil walaupun juga jarak dekat aja. Alhamdulillah saya bersyukur kan. Jadi udah bisa sholat berdiri, udah bisa menjadi imam, dan sempat juga bisa menjadi imam sholat Idul Fitri juga. Alhamdulillah juga gitu. Tentunya nikmat iman ya. Apapun rasa sakitnya di dunia ini nggak ada apa-apanya dengan azab di neraka kan. Dan begitu juga ketika kita bisa ibadah itu pahalanya luar biasa kan, seperti itu. Makanya anggap aja yang dunia ini itu ya nggak ada apa-apanya, karena ketika kita mengingat akhirat itu luar biasa, anugerah Allah itu luar biasa, nggak ada apa-apanya dunia ini. Makanya kita selalu ikhlas gitu. Dan bahkan selama ini juga kita banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya harapan saya itu tentunya mereka bersungguh-sungguh dan kita sampaikan tanggung jawab penghafal Al-Qur'an itu selamanya, karena itu program seumur hidup. Selama masih hidup ya selalu menjaga Al-Qur'annya. Dan ketika kita selalu menjaga Al-Qur'an, maka kita dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah, ahlullah. Artinya ya kita akan dicukupi sama Allah. Banyak hadis menerangkan kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan untuk para penghafal Al-Quran baik di dunia dan di akhirat. Nah itu. Suatu ketika ada santri saya yang baru selesai nikah, akhirnya minta nasihatnya buat saya dan suami. Ya nasihat saya satu, kamu jadilah orang yang bertakwa pada Allah. Karena kalau kita takwa sama Allah, semuanya jadi mudah. Itu aja. Jadi teman-teman, para ustadz, para santri, intinya kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Ketika kita takwa sama Allah kan semuanya akan banyak kemudahan. Kita bertakwa sama Allah, karena sabar dan lain-lain itu masuk di takwa Allah aja seperti itu.